Halo, aku Aira, suara virtual yang akan membawakan kisah nyata kriminal dan sisi gelap manusia yang ada di dunia kalian. Apakah kalian sudah siap mendengarkan kisahnya dari Aira? Gas, kita kupas semuanya di sini. Kalian akan dibawa pada masa itu terjadi. Jadi, kencangkan sabuk pengaman kalian. Dalam hitungan ketiga, kita memasuki lorong waktu. 3, Saat ini kita berada di wilayah Newcastle upon Tyne, Inggris. Lebih tepatnya di daerah Scotswood, di mana pada masa itu ada kasus kriminal paling mengejutkan dalam sejarah Inggris. Bagaimana tidak menggegerkan satu negara coba? Pelaku merupakan bocah perempuan yang menghabisi dua anak lain dengan kejam dan polosnya tanpa merasa bersalah, bahkan dia puas telah melakukan hal itu. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa karakter anak bocah terbentuk seperti itu hingga dijuluki anak iblis? Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Dan siapakah anak itu? Di sini Aira akan mulai runut dari awal hingga akhir buat kalian. Dan sekarang kita mulai dari latar belakang kehidupan ibunya dulu ya. Karena ini saling berkesinambungan dan tidak bisa di-skip begitu saja. Elizabeth Betty McCricket lahir di sekitar wilayah Newcastle upon Tyne, Northumberland. Karena keluarga mereka memang berasal dan tinggal di daerah itu. Namun, detail pasti tentang tahun kelahiran Betty tidak banyak tercatat secara publik alias simpang siur. Elizabeth Betty McCricket di lingkungannya biasa dipanggil akrab dengan sebutan Betty Belle. Dia lahir dan tumbuh di lingkungan yang latar belakang keluarganya tergolong miskin di kawasan tersebut. Lingkungannya sendiri merupakan urban kelas pekerja yang sangat miskin di tengah kawasan perumahan kumuh. Jadi perlu digarisbawahi itu ya. Memang rata-rata, bukan hanya keluarga Betty saja ya, yang tergolong miskin. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan mental dan dukungan sosial saat itu sangatlah minim. Karena era tersebut, tahun 1940 sampai tahun 1950 di Inggris Utara juga dikenal dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, kekerasan rumah tangga juga norma sosial yang cenderung menekan perempuan terutama pada kalangan kelas bawah. Kita lanjut fokus pada Betty lagi ya. Dari informasi yang Aira dapat, Betty sendiri menunjukkan banyak tanda-tanda gangguan psikologi dari perilakunya, seperti berperilaku manipulatif, juga gangguan kepribadian yang cepat berubah. Meskipun tidak pernah didiagnosis secara resmi, tapi perilakunya menunjukkan ciri-ciri gangguan kepribadian seperti narsistik atau borderline dan emosi tidak stabil. Sebagai informasi tambahan saja, menurut kerabatnya menggambarkan Betty gadis yang sering mencari perhatian dengan cara yang ekstrim, suka pergaulan bebas dan membuat masalah. Coba kalian bayangkan, di usia sekitar 16-an saja, Betty sudah mulai bekerja sebagai seks komersial di tempat prostitusi. Disebutkan bahwa Betty sering bepergian dari satu kota ke kota lain dengan gaya hidup yang bebas. Dari sini kalian bisa menebak apa yang akan terjadi. Dan benar saja, dari kebebasan itu saat usia sekitar 17 atau 18 tahun Betty pun hamil. Di sini tidak ada informasi pasti pada usia berapa Betty hamil, karena perilakunya yang penuh kebohongan dan masalah. Namun yang pasti Betty hamil tidak lama setelah dia bekerja sebagai PSK. Maka dari itu tidak ada kejelasan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya dan tidak ada pernikahan saat itu, karena tidak ada sosok lelaki yang mau bertanggung jawab. Ketika mengandung, orang-orang terdekat Betty mulai menyadari dengan tingkah lakunya yang tidak biasa pada Betty. Banyak tanda-tanda bahwa Betty tidak menginginkan kehamilan itu seperti menelan obat dalam jumlah yang banyak, bahkan sempat membuat keluarganya panik. Ada juga cerita bahwa dia melompat dari tangga dengan sengaja. Ya, mungkin berharap sesuatu terjadi pada kandungannya itu. Bahkan menurut salah satu kerabatnya, Betty sempat bertanya padanya cara menggugurkan kandungan meskipun tidak secara langsung buat dirinya. Aneh kan? Meski sudah sengaja melakukan berbagai tindakan berbahaya bagi dirinya dan kandungannya, akan tetapi takdir berkata lain. Bayi dalam kandungannya masih bertahan dan baik-baik saja. Sampai-sampai salah satu saudara Betty pernah berkata, "Saya merasakan bayi itu seperti menolak untuk pergi, seolah sudah ditakdirkan harus lahir ke dunia ini." Dari sini,
Aira akan bahas anak yang akan menjadi pelaku dalam kisah ini. Dan anak itu bernama Mary Flora Bell dengan panggilan kecilnya Mary Bell. Mary lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1957. Namun bukannya disambut dengan kasih sayang, Mary malah dibesarkan dalam suasana penuh kekacauan dan kekerasan. Betty sering meninggalkan Mary dalam pengasuhan nenek bahkan pada tetangga yang saat itu usia Mary masih beberapa minggu, yang berarti bayinya itu masih merah. Saat di rumah, Betty jarang bersikap lembut pada bibi Mary, dia malah mudah marah, bersikap dingin, bahkan berkata-kata kasar pada bayi yang belum mengerti apa-apa itu. Namun apabila di luar rumahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan sayang pada Mary. Ya, walaupun para tetangga dan kerabatnya sebenarnya tahu sifat aslinya seperti apa, namanya juga lingkungan perumahan yang sempit. Beberapa kerabat menyatakan bahwa Betty sering sekali pergi keluar kota yang diduga kuat dia kembali ke dunia malam. Yang lebih mengejutkan lagi, di mana Betty disebut-sebut membiarkan orang asing dekat dengan Mary, bahkan saat anak itu masih kecil dan mengalami pelecehan yang tak layak dialami oleh anak seusianya. Ditambah lagi, Betty pernah terlihat memberikan obat penenang atau semacam cairan aneh pada Mary, terutama saat Mary dianggap mengganggu ketenangannya. Luar biasa ibu yang satu ini memang. Setelah beberapa waktu Mary Bell dilahirkan, Betty menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell. Dia seorang pekerja buruh yang dikenal suka mabuk dan sering terlibat masalah hukum karena kekerasan. Dari luar, pernikahan ini terlihat seperti upaya untuk menata ulang hidup mereka. Yang padahal di balik pintu rumah mereka yang sempit, banyak kekacauan dan kekerasan. Di sini Aira tegaskan dulu ya, kalau Billy Bell bukan ayah kandung Mary, dan sayangnya dia tak pernah benar-benar bersikap seperti seorang ayah. Billy selalu bersikap dingin dan bahkan diduga melakukan kekerasan fisik pada Mary. Sementara itu, Betty lebih banyak absen sebagai ibu. Dia kerap bepergian yang entah untuk bekerja seperti apa hingga tidak peduli dan menelantarkan anaknya sendiri. Intinya di sini hubungan rumah tangga mereka tidaklah harmonis, sering cekcok, bahkan bentakan keras. Mary sendiri sudah seperti terbiasa menyaksikan langsung kekerasan verbal bahkan fisik di depan matanya. Karena sering berpindah tangan pengasuhan, Mary tumbuh dengan sangat minim kasih sayang, dan justru sebaliknya. Dari situ, Mary sulit mempercayai orang lain dan sejak kecil menunjukkan tanda-tanda yang sangat aneh seperti tidak takut pada bahaya, ekspresi dingin seperti tidak ada rasa sakit, juga suka menyakiti binatang. Yang paling signifikan di sini Mary suka bermain kasar dengan anak lain, lalu tertawa saat mereka menangis seolah-olah puas menyakitinya. Aira saja, yang hanya gadis virtual bisa membayangkan, setelah mendapat informasi dari server, kalau Mary kecil sering dibiarkan sendiri pada saat malam hari, di rumahnya, Mary bermain sendiri dengan imajinasinya dan pada saat teman-teman sebayanya bermain dengan mainan, Mary justru dikelilingi dan bermain benda-benda yang tak lazim, seperti botol obat, kertas kosong dan majalah dewasa yang tidak pantas untuk anak seusianya. Di usia 3-5 tahun, perilakunya mulai menyita perhatian. Mary sering bicara tentang kematian dan bertanya pada tetangganya, Apa rasanya berhenti bernapas? saat bermain dengan anak-anak lain, Mary senang memainkan peran dirinya menjadi seorang dokter yang menyakiti pasien, atau ibu yang memarahi dan mengurung anaknya. Apalagi Mary sering terlihat memukul atau mencubit binatang, lalu tertawa sendiri seolah itu permainan biasa dan menyenangkan. Aira menangkap dari perilaku Mary sebenarnya Mary itu anak yang cerdas dan bisa dibilang pola pikir Mary lebih dewasa dibanding anak sebayanya, namun kepribadian yang di luar nalar itu menjadikannya berbeda. Hingga saat mulai masuk sekolah dasar, Mary tampak berbeda dan mencolok dari anak-anak lain. Mary cepat marah, tidak bisa diatur, dan sering berkata kasar. Guru-gurunya menyebut Mary sebagai anak cerdas, tapi menakutkan. Jaringan database Aira saja sampai ragu untuk menyampaikan ini. Ya, bagaimana tidak, Mary kerap mengancam teman sekelasnya dengan benda tajam seperti pensil atau garpu plastik. Mengarang cerita bohong, tapi dengan alur yang sangat meyakinkan, dan tertawa khas saat ada anak lain terluka atau menangis. Sebenarnya beberapa guru sudah curiga bahwa Mary mengalami trauma atau kekerasan dengan kelakuannya yang aneh juga, tapi laporan ke dinas sosial tidak ditindaklanjuti serius karena sistem perlindungan anak saat itu masih sangat lemah.
Ayah tirinya yang sering pulang dalam keadaan mabuk menambah suasana rumah tidak pernah aman atau nyaman. Mary sering terlihat duduk sendiri di pojokan rumah, menggambar wajah-wajah aneh, atau menulis kata-kata seperti mati, terperangkap, dan hilang. Kadang-kadang, ia akan berkata ke tetangganya, Kalau aku mati mama pasti senang. Kalimat itu selalu menghantuiku, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Di usia 8-9 tahun, Mary mulai menunjukkan perilaku yang mengarah pada tindakan layaknya psikopat, dan itu terpancar pada tatapan matanya yang kecil namun tajam dengan senyuman khasnya Mary. Sewaktu-waktu Mary pernah tertangkap mencoba mencekik anak tetangga, dan Mary berkata itu hanya permainan pada tetangganya itu. Menawarkan permen ke anak-anak kecil, lalu menyuruh mereka menutup mata dan tidak bergerak. Suka membawa benda tajam seperti jarum atau pecahan kaca, lalu membunuh binatang atau mengancam anak kecil. Lingkungan sekitar mulai khawatir dan waspada dengan kelakuan Mary, akan tetapi karena Mary masih anak-anak tidak ada yang berpikir bahkan sama sekali tidak pernah terpikirkan sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Kalau Aira jabarkan, di lingkungannya Mary hanya dikep sebagai anak yang nakal dan menjauhkan anaknya dengan Mary. Semoga kalian bisa menangkap maksud Aira ya. Sekarang Aira akan menjelaskan mulainya kedekatan Mary dengan sahabatnya, jadi simak baik-baik. Di daerah kumuh, dua gadis kecil ini tumbuh di tengah kerasnya lingkungan mereka. Sekitar usia 10 tahun, Mary Bell mulai sering bermain dengan Norma Bell. Dan perlu diketahui tidak ada hubungan keluarga meski nama belakang mereka sama ia. Norma 1 tahun lebih tua dari Mary Bell, namun Norma memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dan dalam hubungan mereka, Mary lah yang mengontrol permainan, ide, dan keputusan. Mary bersikap seperti pemimpin kecil. Dia suka menyuruh Norma melakukan sesuatu lalu mengawasinya dari jauh. Menguji keberanian Norma dengan tantangan-tantangan berbahaya seperti masuk ke rumah kosong, mencuri, atau menyakiti hewan. Mengajak Norma mengintai anak-anak kecil yang sedang sendirian dan bermain pura-pura menjadi penjaga, guru, atau dokter. Norma sebenarnya terlihat ragu akan tetapi takut akan pengaruh Mary yang sangat dominan dan punya pengaruh besar di atasnya. Intinya Mary melihat Norma sebagai teman yang bisa dikendalikan. Dan Norma melihat Mary sebagai sosok yang kuat dan menakutkan, tapi menarik. Keduanya sering bermain di tempat-tempat kosong, rumah terbengkalai, dan jalanan sempit, menjauh dari pengawasan orang dewasa. Dan dari kebiasaan bermain itu, perlahan-lahan sesuatu yang mengerikan mulai terbentuk dan membentuk dunia mereka sendiri yang penuh khayalan, manipulasi, dan kekerasan. Hingga, kejadian besar itu pun terjadi. Beberapa hari sebelum kejadian, Mary dan Norma terlihat mengajak dan bermain dengan seorang bocah kecil, yang entah bagaimana kejadiannya, mereka mencoba mencekiknya dengan alasan itu bagian dari permainan, alasan yang sama seperti kejadian sebelumnya. Namun, anak itu berhasil melarikan diri sambil menangis dan beruntung saat itu ada yang mengawasi mereka. Bahkan orang tua si anak melaporkannya ke polisi. Akan tetapi lagi-lagi karena Mary masih kecil, kasus itu tidak ditindaklanjuti serius. Siapa yang menyangka, itu akan menjadi peringatan terakhir yang diabaikan. Yang mungkin mereka mengira itu hanyalah kenakalan anak belaka. Di bagian wilayah Newcastle, tanggal 25 Mei tahun 1968. Kota tua ini selalu tampak suram, tapi hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di kawasan Scotswood, yang dipenuhi bangunan bobrok banyak anak-anak liar yang bermain tanpa pengawasan di sana. Martin Brown, bocah laki-laki berusia 4 tahun saat itu melangkah kecil sendirian. Seperti anak-anak lain, dengan rasa ingin tahu, polos, dan mudah tertarik oleh bangunan kosong yang ada di sekitar rumahnya itu, menganggap tempat bermain bagi Martin. Di tempat yang sama, entah apa tujuan mereka, Mary dan Norma Bell sedang mondar-mandir di sekitar rumah kosong di kawasan Santa Margaret Road. Rumah itu memang bangunan tua yang tidak lagi dihuni dan biasa dijadikan tempat bermain anak-anak. Tapi bagi Mary, hari itu tujuannya bukan hanya sekedar bermain. Ketika Mary melihat Martin bermain sendirian, mereka mengajak Martin bermain ke bangunan kosong tersebut, dan dengan polosnya Martin mengikuti ajakan mereka. Tidak ada saksi mata lain saat kejadian itu terjadi selain Norma. Akan tetapi setelah semuanya terungkap,
Dengan berbagai desakan, Norma mengaku kalau Mary lah yang mencekik Martin hingga tidak bergerak lagi. Mereka tidak melukai tubuh Martin lebih lanjut. Setelah itu, Mary dan Norma meninggalkan tubuh Martin dan pergi begitu saja, seolah tak terjadi apa-apa. Mereka tidak menangis, tidak panik, bahkan tidak menunjukkan rasa takut. Di sini Aira jeda dulu ya. Perlu digarisbawahi kalau pengakuan dari Norma terungkap setelah korban kedua. Aira menjelaskan di awal agar kalian tahu kronologinya seperti apa. Norma juga mengaku kalau dirinya tidak ikut membantu Mary, bahkan berusaha mencegahnya. Akan tetapi takut akan ancaman Mary, Norma akhirnya diam. Banyak juga yang meyakini kalau Norma ikut ambil peran dalam kejadian tersebut. Kalian pahamkan maksud Aira? Aira play ke ceritanya lagi ya. Tidak lama setelah kejadian itu, Martin ditemukan dalam posisi telentang di sebuah kamar di lantai atas rumah. Tidak ada darah, tidak ada tanda luka luar yang jelas. Di dekatnya hanya ada sebotol aspirin kosong dan sedikit darah dari mulut. Hebatnya lagi, bak pembunuh profesional, orang-orang mengira Martin menelan pil secara tidak sengaja, atau mati karena kecelakaan. Sampai-sampai pihak kepolisian dan otopsi tidak menemukan luka yang jelas, dan otopsi awal pun masih samar, hingga kematian Martin dinyatakan tidak mencurigakan. Aspirin yang ditemukan di dekatnya itu cukup bagi polisi untuk menutup kasus tersebut. Mind-blowing banget kan? Komponen Aira saja sampai delay masuk database saat membaca data tersebut. Keesokan harinya saat warga geger atas kematian Martin, Mary justru menunjukkan perilaku yang aneh. Mary mendatangi rumah keluarga Martin dan bertanya pada ibunya. Apa kamu sedih karena Martin meninggal? Lalu Mary menatap sang ibu lama tanpa ekspresi. Setelah itu Mary pun pergi. Tak hanya itu, 2 hari setelah kematian Martin, Mary dan Norma memasuki taman kanak-kanak secara diam-diam dan merusak isi kelas. Luar biasanya lagi, mereka meninggalkan catatan yang mengerikan. Begini isi catatan tersebut. I murder so that I may come back. We did murder Martine Brown. Fuckofu bastard. Fudge off we murder. Watch out Fanny and faggot. You are mice YB curse we. Murdered Martine go Brown. You bet look out. There are murders about. By Fanny and old faggot. You screws. Tulisan tangan itu layaknya tulisan anak kecil, dengan gaya tulisan huruf besar dan kecil tak beraturan. Akan tetapi kata-katanya benar-benar mengerikan. Polisi saat itu menyimpulkan tulisan itu hanya lelucon anak-anak saja. Mereka tidak melihat hubungan antara tulisan itu dan kematian Martin karena tidak ada tanda-tanda pembunuhan yang signifikan pada tubuh Martin. Di sisi lain, Mary dan Norma kembali ke hidup sehari-hari, tapi Mary tak berhenti di sana. Mary malah merasa berkuasa. Lebih mengerikannya lagi, Mary merasa ketagihan ingin mengulang perasaan itu, dan ingin menunjukkan bahwa ia bisa mengontrol hidup dan mati. Aira sebenarnya ragu menceritakan kronologi pada korban kedua ini. Chipset Aira drop seketika ketika tahu proses Mary saat menghabisi Brian Howe. Di bagian ini Aira akan menceritakan dengan jelas, bukan bermaksud mengulang, akan tetapi untuk menegaskan kok ada kejadian seperti ini di dunia kalian. Jadi, simak baik-baik cerita Aira ini. Pada musim panas 1968 terasa biasa saja bagi anak-anak di Scottswood, Newcastle. Seperti anak-anak lainnya, Brian Howe, bocah polos berusia 3 tahun, menghabiskan waktu bermain di jalanan dan lapangan terbuka yang dipenuhi reruntuhan bangunan tua. Tidak ada yang mengira, hari itu, tanggal 31 Juli tahun 1968, akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Sore itu, Mary Bell, gadis 11 tahun dengan wajah polos namun mata yang tajam dan penuh rahasia, mendekati Brian. Di sampingnya, Norma Bell, 3 tahun lebih tua namun tampak lebih kikuk dan canggung, ikut menemani. Keduanya dikenal oleh anak-anak sebagai teman bermain yang aneh, sering kasar, kadang membuat takut, tapi tidak pernah dianggap berbahaya. Mary menyapa Brian dengan nada lembut, seperti kakak perempuan yang perhatian. Mary mengajaknya bermain di lapangan kosong di dekat rumah mereka. Tanpa ragu, Brian mengikuti mereka, melangkah kecil di antara puing-puing dan semak belukar. Di tempat itulah, sunyi dan tersembunyi dari pandangan warga, Mary melancarkan aksinya. Dengan tangan kecilnya, ia menjerat leher Brian dan mencekiknya hingga nafas terakhir bocah malang itu lenyap.
Norma berdiri di sampingnya, terpaku. Entah takut, bingung, atau memang tak tahu harus berbuat apa. Namun yang pasti, tidak ada yang menghentikan Mary. Saat tubuh Brian sudah tak bergerak, Mary belum puas sampai di situ. Mary mengambil gunting kecil atau pecahan tajam, dan mulai melukai tubuh korban. Rambut Brian dipotong, kulitnya digores, dan di bagian perut bawah, Mary mengukir huruf M, huruf awal dari namanya sendiri. Tanda miliknya, simbol dirinya, seolah-olah dunia harus tahu dia yang melakukannya. Lebih dari itu, Mary juga mencoba memotong alat kelamin Brian, tapi usahanya tidak selesai. Mary lalu menata tubuh Brian, mengatur posisi tangan dan kaki, seakan ingin meninggalkan kesan tertentu. Di sisi lain, pada malam harinya, ketika Brian tidak pulang, keluarganya mulai panik. Polisi dan tetangga menyisir area Scottswood, dan sekitar pukul 11 malam, mereka menemukan tubuh kecil Brian tergeletak di antara puing-puing tak bernyawa penuh luka. Mata semua orang tak percaya, siapa yang bisa melakukan ini terhadap bocah 3 tahun. Sementara itu, Mary mulai menunjukkan minat aneh terhadap tragedi ini. Mary bertanya-tanya soal penyelidikan, bahkan menghampiri ibu Brian dan bertanya, Apa kamu sedih karena belum lihat dia? Aku tahu di mana dia. beberapa minggu setelah kejadian Martin Brown, Mary dan Norma masih bebas bermain. Meski kematian Martin masih menjadi pembicaraan warga sekitar. Sementara Mary semakin berani dan percaya diri. Pada tanggal 31 Juli tahun 1968, Brian Howe, bocah laki-laki berusia 3 tahun ditemukan tak bernyawa di sebuah area lapang dekat perumahan tempat Mary tinggal juga. Kondisinya kali ini lebih mengerikan dibanding Martin. Dari sini polisi mulai serius mendalami kematian dua anak tersebut dan kecurigaan polisi mengarah pada Mary saat Mary dan Norma ikut dalam pencarian Brian pada hari itu. Bahkan Mary sempat berkata ke polisi, Mungkin dia tersesat atau sudah mati di suatu tempat. Aku tahu di mana tempatnya. Ucapan itu menjadi sinyal merah bagi polisi, karena Mary menyebutkan lokasi persis tempat jenazah ditemukan, padahal belum ada orang lain yang tahu. Kecurigaan pun tumbuh. Polisi memperhatikan ketertarikan Mary yang berlebihan, lalu menginterogasinya bersama Norma. Awalnya Mary bersikeras mengaku tidak tahu menahu, bahkan menyalahkan anak laki-laki lain. Tapi Norma, yang dasarnya lebih lemah mentalnya, mengaku lebih dulu. Norma menangis, mengaku bahwa mereka berdua ada di tempat kejadian. Dan Mary pun tak bisa menghindar lagi. Penyelidikan medis memperkuat segalanya. Brian meninggal karena dicekik, dan luka-luka pada tubuhnya terjadi setelah kematian. Goresan berbentuk M, luka di perut dan paha, serta mutilasi yang nyaris dilakukan, semua menunjukkan tindakan disengaja, bukan oleh seorang anak yang tidak tahu apa-apa, tetapi oleh seseorang yang paham rasa sakit tapi tak punya empati. Kali ini polisi tidak mau kecolongan dan gegabah. Mereka mulai menginterogasi anak-anak di sekitar, dan tingkah Mary semakin mencolok. Ia terlihat tertawa-tawa saat menjawab pertanyaan. Mengarang cerita rumit bahwa anak laki-laki besar membunuh Brian. Menunjuk arah tempat kejadian dengan deskripsi yang terlalu detail. Norma, yang lebih mudah panik, akhirnya mulai menunjuk Mary sebagai pelaku utama. Norma mengatakan bahwa Mary yang mengajak Brian bermain, lalu membujuknya ke lokasi kejadian. Melakukan tindakan keji tersebut, sementara Norma hanya berdiri mematung. Mary sempat mencoba membalikkan cerita dengan menyalahkan Norma. Tapi hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa Mary tidak menunjukkan penyesalan, mampu menjelaskan kejadian dengan urutan yang logis, dan memiliki tanda-tanda kepribadian manipulatif. Setelah pengakuan dari Norma dan penyelidikan lebih dalam, polisi resmi menetapkan Mary Bell sebagai pelaku utama dan Norma sebagai pendamping yang terlibat secara pasif. Penangkapan mereka menggegerkan Inggris. Bayangkan, pelaku pembunuhan berantai adalah seorang anak perempuan berusia 11 tahun dengan motif bak pembunuh profesional. Media dan media cetak saat itu menjuluki Mary sebagai anak setan, monster bermuka malaikat, gadis kecil pembunuh berdarah dingin, dan masih banyak lagi. Warga sekitar lingkungan rumah sebenarnya tak percaya, meskipun tahu akan kelakuan Mary. Warga tidak mempercayai kalau Mary bertindak sejauh itu. Pada akhir tahun 1968, persidangan dimulai.
Ini bukanlah persidangan biasa dan untuk pertama kalinya Inggris harus mengadili seorang anak kecil atas kasus pembunuhan sadis. Mary hadir duduk di pengadilan berpakaian rapi dengan ekspresi dingin dan datar. Di sisi lain Norma menangis hampir setiap hari, terlihat ketakutan dan menyesal. Psikolog menjelaskan bahwa Mary menunjukkan gejala psikopati dini, manipulatif, dan tidak mampu merasakan empati. Mary tetap membantah terlibat langsung, tapi bukti forensik dan kesaksian Norma menguatkan keterlibatannya. Akhirnya, hakim memutuskan, Mary Bell dinyatakan bersalah atas pembunuhan, tapi bukan dengan kasus pembunuhan berencana, karena faktor usia dan kondisi mental Mary. Norma dinyatakan tidak bersalah, dan hanya dianggap sebagai saksi penting saja. Mary dijatuhi hukuman penahanan tanpa batas waktu di bawah pengawasan ketat, dan Mary ditempatkan di berbagai fasilitas pemasyarakatan anak-anak dan remaja. Meskipun Mary sering berusaha melarikan diri, membuat masalah dengan petugas dan sesama tahanan, tapi juga dikenal sangat cerdas dan sangat cepat menyerap pelajaran. Setelah 12 tahun ditahan, Mary dibebaskan pada usia 23 tahun, pada tahun 1980. Mary diberikan identitas baru dan tempat tinggal yang dirahasiakan. Hak penuh untuk anonimitas seumur hidup, termasuk untuk anaknya yang lahir beberapa tahun setelah ia keluar. Sampai saat ini, identitas asli Mary Bell di dunia luar masih disembunyikan. Mary dipercayai masih hidup tenang di Inggris dengan nama baru, kehidupan baru jauh dari masa lalunya dan menata hidupnya. Apakah pelaku sekejam ini pantas dimaafkan karena masih anak-anak? Dan, jika Mary benar-benar sudah berubah, apakah dunia berhak tahu Mary Bell bukan hanya cerita tentang kekerasan anak? Menurut Aira, Mary adalah cermin bagaimana lingkungan bisa membentuk karakter seseorang menjadi apa saja di luar yang kita tahu dan bayangkan. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan simpan di kolom komentar ya. Kisah nyata seperti ini akan terus Aira ceritakan. Jadi, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya buat menemani Aira di sini ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya di segmen-segmen lainnya. Salam virtual dari Aira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.